Lo tau gak sih ada restoran yang bisa peringkat 1 di TripAdvisor padahal restorannya palsu, Son? Palsu? Jadi ceritanya gini, ada seorang jurnalis yang dia tuh kerja di Vice yang bernama Ubah Butler. Jadi dulunya dia tuh kerja jadi freelancer buat ngasih review bagus di restoran-restoran, Son. Yang bahkan mayoritasnya dia belum pernah datengin, Son. Buset. Jadi tiap dia nulis satu review bagus, dia dibayar 10 pound, Son. Atau sekitar 200 ribu rupiah lah. Jadi di suatu hari, dia mutusin buat bikin sebuah social eksperimen. Dimana dia bikin sebuah restoran bohongan yang diberi nama The Shed. Yang kalau di bahasa Indonesiain artinya gudang kecil. Yang kalau di negara barat nih biasanya dipakai buat tempat naruh alat-alat perkebunan lah gitu, Son. Kenapa dia ngasih nama gitu? Karena dia bikin restorannya itu di kontrakannya yang kecil dan berantakan, Son. Jadi restoran ini tuh dia bikin dengan tujuan jadi restoran peringkat 1 di aplikasi TripAdvisor, yang adalah aplikasi hotel, tempat wisata, dan restoran paling terkenal di Eropa, Son. Dia mendaftarkan restoran palsunya ini dengan hati-hati ya. Jadi restorannya itu dibikin appointment only. Jadi ya orang yang mau makan atau datang itu harus dengan reservasi dulu. Fast forward beberapa hari setelah dia mendaftarkan restorannya ke TripAdvisor, akhirnya verified tuh restoran. Kemudian dia mulai upload foto makanannya yang dibikin sebagus mungkin gitu, yang seelegan mungkin. Abis itu dia minta tolong sama teman-temannya buat bikin review palsu, Son, yang bilang kalau wah restoran ini makanannya enak banget. Terus tulisan-tulisan semacam kalau lu suka restoran mewah pasti lu suka restoran ini. Pas restorannya makin populer kan banyak yang nelpon tuh buat reservasi kan. Tapi ditolakin semua. Dibilang sama dia restoran saya ini sudah penuh sampai 2 bulan ke depan, Son, katanya, Son. Ternyata orang-orang malah makin pengen, Son, buat makan di situ. Makin ngejer-ngejer gitu. Sampai akhirnya di suatu hari restorannya ini berhasil mencapai peringkat 1 di TripAdvisor, Son. Gila. Padahal dengan kondisi dia belum menerima tamu satu pun. Jadi si restoran The Shed ini itu mengalahkan lebih dari 18.000 restoran lainnya di London, Son. Akhirnya dia mutusin buat oke lah, boleh gue terima tamu sekali gitu. Nah di sini mulai seru nih. Akhirnya dia melakukan renovasi kecil-kecilan di rumahnya. Terus dia belanja makanan-makanan jadi yang tinggal dipanasin doang, Son, di microwave. Nah tapi ditata-tata tuh sama dia ya kan, biar seakan-akan makanan ini makanan mahal. Dikasihin daun, kasihin edible flowers ya kan, bunga yang bisa dimakan. Tapi karena dia takut dituntut, Son, akhirnya digratisin, Son, buat yang pada datang malam itu. Wow, takut juga ya. Pas acara dinner yang mau mulai nih, dia juga nge-hire DJ juga, Son, buat ngeplay suara restoran, Son. Jadi kayak suara orang lagi kerteng-kerteng, lagi ngobrol-ngobrol. Itu di-play dari alat DJ-nya itu. Jadi dia ngelakuin itu biar ambience-nya itu serasa kayak lagi di restoran beneran. Terus dia juga minta teman-temannya buat datang dan pura-pura jadi customer di situ. Akhirnya customer datang nih, Son. Tapi karena dia nggak mau ketahuan rumahnya di mana, maka customer itu disuruh nunggu di persimpangan jalan, Son. Jadi parkir di persimpangan jalan, suruh keluar dari mobil, abis itu diikat gitu. Matanya pakai penutup mata, Son. Gila. Terus dituntun sama dia buat datang ke kontrakannya itu. Iya. Terus pas nyampe ya dibuka tuh mengikat matanya gitu kan. Ternyata orang-orang pada suka, Son. Karena ambience-nya tuh serasa homey dan bagus gitu menurut orang-orang itu. Mereka banyak yang bilang ini rasanya seperti experience yang berbeda lah daripada restoran-restoran lainnya. Jadi sebenarnya moral of the story nih, ini menunjukkan bahwa orang lebih percaya dengan apa yang mereka baca di internet, Son, daripada pendapat mereka sendiri, Son.